warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alifah Siti Lusafa dari jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, senang banget ya di sini kita bisa ketemu untuk ngobrol santai tapi penting, yaitu soal fondasi sehat mental kuat dengan sasaran para remaja. Nah, coba jujur di sini siapa yang pernah ngerasa lebih gampang cerita ke orang tentang nilai jelek daripada cerita tentang kalau kalian tuh lagi capek, lagi stres, atau lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Padahal capek pikiran itu sama aja loh kayak capek fisik. Bedanya capek fisik itu kalau misalkan kita tidur, bangun jadi segar lagi kan. Sedangkan kalau capek pikiran, seringkali kita merasa pura-pura kuat. Ya enggak? Nah, aku sendiri pernah ngalamin. Dulu aku pernah ketolak sama universitas yang aku impiin, dan di situ aku ngerasa ngedown banget, aku ngerasa gagal, bahkan aku sering banget marah-marah, gampang banget kepancing emosinya. Lalu aku fokus belajar jadi keganggu, dan aku pun menarik diri dari teman-teman. Nah, dari situ aku sadar kalau kesehatan mental itu penting kayak ngejaga kesehatan fisik. Nah, kita tuh bisa ibaratin kesehatan mental itu kayak fondasi rumah. Kalau misalkan fondasi rumahnya rapuh, rumah juga bakal gampang roboh walaupun dindingnya kokoh. Nah, sama aja kayak diri kita. Kalau misalkan kita nilainya bagus, tampilannya oke, tapi mental kitanya rapuh, sama aja semua akan terasa berat. Nah, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana hati kita, perasaan kita, pikiran kita lagi oke banget. Penting diingat, punya mental yang sehat itu bukan berarti kita nggak boleh stres ya. Tapi kalau kita punya mental yang sehat, menghadapi stres pun kita punya cara mengatasinya lebih gampang gitu. Sayangnya banyak remaja yang merusak fondasi mentalnya sendiri. Karena apa? Karena drama kehidupan yang banyak. Kayak contohnya, pertama, tugas dan nilai. Ekspektasi kita terhadap nilai yang misalkan kita tuh udah belajar sebisa kita gitu ya, sekeras kita, tapi nilainya tidak mencangkup ekspektasi kita dan kita jadi stres gitu. Nah, yang kedua, media sosial. Beberapa orang tuh kadang ada aja ya yang iri kalau misalkan kehidupan di media sosial mereka tuh lebih bahagia, sedangkan dibandingin sama kehidupan personal kita nih, kan jauh ya. Dan orang-orang tuh pasti bakal nge-highlight di media sosial kayak cuman secarik bahagianya doang gitu. Nah, yang ketiga, lingkungan yang toksik. Memilih memendam masalah sendiri karena takut dianggap lemah. Terus kayak kita tuh kalau mau ngomong sesuatu tuh suka nggak digubris gitu. Nah, jadi kita milih buat memendam, dan itu tuh lingkungan yang toksik. Nah, kalau hal-hal kayak gini dibiarin, bisa tumbuh jadi masalah besar. Kita jadi gampang cemas, susah tidur, bahkan ngerasa enggak berharga. Nah, kita tuh kapan sih harus waspada? Kalau tanda-tanda kayak kalian tuh gampang marah, susah tidur, terus mengisolasi diri, ngejauhin orang-orang selama 2 minggu berturut-turut atau bahkan lebih. Nah, sebagai anak Promkes nih ya, aku juga mau singgung perihal masalah gizi. Kita juga sebenarnya rentan ya, kayak masalah gizi seperti anemia. Kan kalau misalkan anemia tuh darah kita kurang ya, kita kekurangan darah. Nah, kita tuh bisa jadi cepat capek, gampang lelah, lesu, dan susah konsentrasi, yang akhirnya memengaruhi mood dan mental kita. Jadi fondasi mental kita nggak akan kuat kalau badan kita juga lemas. Nah, ngejaga kesehatan mental itu nggak perlu mahal loh. Kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti yang pertama nih, tidur cukup dan jaga gizi. Ya, gizi seimbang. Kayak pikiran tuh bakal lebih fresh kalau misalkan kalian punya tidur yang cukup, dan otak juga bakal lebih fokus kalau misalkan gizi kalian seimbang. Yang kedua, yaitu kurangi media sosial. Kayak inget yang tadi aku bilang, orang tuh kalau di media sosial tuh cuman ngasih lihat securik doang kayak kebahagiaan hidup mereka, dan kita tuh nggak bisa kan ngebandingin kehidupan di media sosial dengan kehidupan personal kita. Itu pasti jauh banget. Jadi kita harus batasin dan bisa pilah-pilah mana ini yang bagus buat kita, dan yang udah deh kalau misalkan
ini bikin kita insecure, udah stop aja. Nah, kelola stres lewat hobi. Kalau misalkan kalian tuh suka ngegambar, dengerin musik, atau misalkan olahraga, kalian bisa ngelakuin itu buat meminimalisir stres kalian. Kayak kalau misalkan kalian udah ngerasa kalian tuh capek nih, kalian bisa ngelakuin hobi kalian biar kalian tuh ngerasa happy lagi, biar ngerasa seneng lagi. Nah, yang keempat yaitu berani bicara. Tolong banget ya, kalian tuh kalau misalkan lagi ngerasa sedih, ngerasa capek, coba ngomong. Kalian tuh kalau misalkan mendem, numpuk terus, nanti gak tahu kan suatu saat kalian bisa meledak, dan itu bisa jadi bumerang buat kalian, dimana kalian gak bisa ngontrol stres kalian lagi gitu. Kalau misalkan kalian udah ngerasa capek, ngomong ke siapapun, ngomong gitu. Kayak nggak apa-apa kok nangis tuh nggak apa-apa banget. Nangis tuh bukan berarti kalian lemah, nangis tuh kalian tuh kuat, artinya tuh kalian kuat. Kalau kalian nangis berarti kalian kayak bisa ngeluarin emosi yang kalian rasain dengan nangis gitu. Kalian tuh kuat banget, itu keren banget kalau misalnya kalian berani bicara dan berani ngeluapin emosi yang kalian rasain gitu. Tapi bukan berarti kalian meledak-meledak ya, enggak, tapi di kontrol gitu. Nah, teman-teman, dari cerita sederhana ini, mari kita ingat kalau misalkan orang-orang tuh pasti punya masalah mental. Tapi gimana orang-orang itu cara mengatasi stresnya? Nah, kalau fondasi dan mental kita kuat, fondasi fisik kita kuat, hidup bakal terasa lebih ringan. Kita bisa belajar dengan fokus, main bareng sama teman tuh jadi happy-nya tuh happy yang tulus, bukan happy yang dibuat-buat gitu. Terus kalian bisa menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Sehat itu bukan hanya soal tubuh yang segar, tapi dengan mental yang kuat, pikiran yang jernih. Nah, jadi mulai sekarang, ayo berani menjaga kesehatan mental kita. Berani istirahat, berani bilang lelah, dan berani cerita saat butuh bantuan. Nah, cukup sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.